Video kali ini saya akan membahas resiko gestun kredivo. Buat yang belum tahu gestun itu apa? Gestun itu adalah gesek tunai ya. Ini biasanya istilahnya banyak digunakan di kartu kredit zaman dulu. Jadi kartu kredit itu kan sebuah alat pembayaran yang digunakan untuk membayar transaksi sebuah barang. Tapi kalau kita butuh tunai, nah istilahnya adalah gestun, gesek tunai. Ini bisa dilakukan di ATM langsung, itu namanya tarik tunai. Tapi biasanya kalau zaman dulu nih ya teman-teman, banyak juga yang membeli barang seperti emas, kemudian mereka gesek pakai kartu kredit dan langsung menjualnya di toko tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan uang tunai dari pinjaman atau dari transaksi kartu kredit tersebut. Ini sudah biasa dan sering kali dilakukan transaksi oleh para pengguna kartu kredit dan toko emas dari zaman dulu teman-teman. Jadi salah satu alasan mereka menggunakan cara ini adalah karena kalau tarik tunai itu bunganya jauh lebih gede dan jauh lebih mahal. Makanya mereka menggunakan gestun. Sekarang gestun ini juga jadi istilah di kredivo ya teman-teman, di mana kredivo ini juga merupakan pay letter. Pay letter sistemnya mirip-mirip seperti kartu kredit juga, digunakan untuk transaksi atau membayar barang belanjaan. Nah, berbeda dengan pinjaman online. Kalau pinjaman online, kalian mengajukan, kalian terima transferan atau sejumlah uang. Sedangkan pay letter itu kalian harus bayar teman-teman ya. Kalian harus ada barang yang harus kalian bayar. Ya, memang sih di kredivo ada fitur pinjaman yaitu Credifast. Namun di sini banyak orang yang mengincar cara mencairkan limit kredivo terbaru 2022. Atau mungkin cara aman atau cara cepat gestun kredivo sendiri tanpa jasa gestun. Oke, sekarang saya akan bahas di sini tentang masalah gestun kredivo terlebih dahulu. Nah, jadi istilahnya gestun kredivo adalah gimana caranya agar kalian bisa mencairkan atau menukarkan limit yang ada di aplikasi kredivo kalian itu menjadi saldo dana atau menjadi uang tunai yang akan ditransfer ke bank kalian. Nah, konsep dasarnya sebenarnya sederhana, mirip kartu kredit zaman dulu, yaitu bertransaksi namun hasil transaksinya itu tidak dibawa pulang tapi langsung dijual lagi dan bisa mendapatkan uang tunai dari limit kredivo. Sekarang kan zamannya udah modern ya, banyak dompet digital seperti Dana, OVO, kemudian GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya. Nah, orang-orang mulai beralih cara dengan cara mencairkan limit kredivo menjadi saldo Dana atau menjadi saldo OVO, menjadi saldo GoPay atau rekening tabungan. Ini biasanya ada jasa atau pihak ketiga yang membantu. Jadi mereka membuka sebuah toko di platform seperti Blibli, Bukalapak, JDID. Nah, jasa top up saldo dana. Nah, mereka orang-orang para pengguna kredivo ini yang ingin mencairkan limit kredivonya itu bertransaksi melalui toko tersebut dan nanti uangnya akan ditop upin atau masuk ke dompet digital mereka. Nah, cara seperti ini memiliki banyak resiko teman-teman. Yang pertama resikonya adalah kita belum bisa memastikan bahwa orang-orang yang jasa dari gestun ini adalah orang yang amanah. Kenapa? Karena kalian bisa jadi ditipu. Kalian sudah transaksi tapi kalian tidak dikirimi uangnya. Nah, kalian mau komplain kemana? Sedangkan di sini itu merupakan akal-akalan saja teman-teman ya. Jadi intinya kalian harus waspada. Ini adalah resiko terberat. Jadi kalian harus berhutang dan uang hasil hutang yang kalian dapatkan hilang diambil oleh orang. Kalian juga harus membayar lebih tinggi. Ya, resiko keduanya adalah bunganya tinggi. Maksudnya bunga itu kayak fee lah ya, bukan bunga sih, sorry. Itu lebih ke arah fee. Misal kalian mencairkan 1 juta, kalian harus bayar 1,3. Nah, 300.000 itu fee untuk mereka. Nah, sedangkan urusan bunga yang 1 juta yang kalian pinjam tadi, itu urusannya adalah dengan kredivonya. Berapa bunga kredivonya, apakah kalian nanti cicilan atau enggak, itu semua urusan kredivonya. Nah, ini adalah resiko yang kedua. Nah, sedangkan resiko yang ketiga, jika sampai kalian lengah atau sampai kalian tidak bisa membayar atau telat bayar pinjaman kalian di kredivo ini otomatis kalian akan dikenakan bunga yang sangat tinggi. Sudah kalian pinjamnya nerima duitnya 1 juta, tapi kalian harus bayar 1,3, di transaksi aplikasi itu tertulis 1,3 dan kalian harus bayar bunga-bunga per 1,3 tadi. Jadi kan uang fee-nya itu udah diambil sih jasa gestun tadi teman-teman ya. Nah, kemudian resiko yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan aplikasi kredivonya sendiri. Yang pertama, kalian tidak bisa login, tiba-tiba akun kalian diblokir permanen atau mungkin akun kalian diblokir sementara, itu juga bisa. Lalu kalian bisa login tapi limit kalian itu tiba-tiba turun drastis, itu juga bisa. Nah, kemudian resikonya lagi adalah limit ada, limit nongol, limit besar, tapi kalian nggak bisa digunakan oleh saksi ya.
Lalu kemudian resiko yang paling terakhir lagi, misalnya kalian melakukan Geston, itu adalah semua aktivitas atau fitur-fitur kredivo kalian jadi tidak bisa digunakan selama-lamanya. Ini artinya adalah kalian diblokir atau ditutup secara permanen. Kadang orang yang mengalami hal seperti ini biasanya mereka itu kesulitan loh ketika akan membayar, karena mereka sudah tidak bisa login aplikasi lagi. Mau nggak mau mereka harus menelpon kredivo untuk minta dibukakan, untuk minta informasi bagaimana cara pembayaran selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian gagal bayar atau telat bayar, ini juga beresiko juga ya. Slik OJK buruk, kredit skor kalian juga jelek, pokoknya semuanya buruk. Kalian juga tentunya akan kesulitan nanti jika mau kredit rumah, kesulitan juga jika kalian mau nyicil motor, mobil, semuanya akan melihat riwayat kredit kalian. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga kalian bisa terhindar dari resiko-resiko pencairan limit pay later seperti kredivo. Ya, harapan saya semoga kalian tidak menggunakan kredivo secara asal, tidak melakukan Geston secara asal, dan hindari jika kalian memang benar-benar tidak butuh-butuh banget. Ya, karena resikonya lebih besar dibandingkan apa yang kalian dapatkan. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.